warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahabadu Sania, NIM 2121053, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini merupakan tugas UAS Ilmu Pendidikan kelas C. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai kompetensi pendidik. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai apa itu pengertian kompetensi pendidik, kemudian macam-macam kompetensi pendidik, kemudian peran kompetensi pendidik dalam proses belajar mengajar, dan apa sih urgensi dari kompetensi pendidik. Nah, untuk lebih mengetahuinya, mari simak video berikut ini. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian kompetensi pendidik. Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu competence means fitness or ability, yang berarti kecakapan, kemampuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah yang pertama, kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan. Pengertian yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kemampuan menguasai. Jadi, kompetensi dalam arti luas merupakan standar kemampuan yang diperlukan untuk menggambarkan kualifikasi seseorang baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam melandasi pelaksanaan tugas profesional atau kemampuan teknis. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari kompetensi pendidik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai macam-macam kompetensi pendidik. Macam-macam kompetensi pendidik yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi ini pada dasarnya adalah gambaran kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang memiliki kekhasan yang dapat membedakan guru dengan profesi lainnya dan dapat menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik dan sekaligus menjadi kebanggaan guru dalam proses pembelajaran. Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 adalah pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi salah satu kompetensi pendidik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik diantaranya yang pertama itu tadi ya teman-teman, yaitu kompetensi pedagogik. Macam-macam kompetensi pendidik yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Standar Nasional Pendidikan menjelaskan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau menjadi guru nantinya atau calon guru, harus memiliki salah satu dari sifat-sifat kepribadian dalam kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru.
Macam-macam kompetensi pendidik. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Standar Nasional Pendidikan menjelaskan pasal 28 ayat 3 butir D dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 adalah berkomunikasi lisan, tulis, dan atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Jadi, seorang guru tidak hanya harus bisa berkomunikasi dengan muridnya saja, namun juga harus bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitar yang berkaitan dengan kependidikan dengan tetap menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan ya teman-teman. Macam-macam kompetensi pendidik yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Standar Nasional Pendidikan menjelaskan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan yang pertama, materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Dan yang kedua, konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Jadi, seorang guru itu harus bisa menguasai semua mata pelajaran, kemudian harus bisa mengetahui atau menguasai teknologi. Jadi seorang pendidik itu nantinya bisa profesional dalam mengajar siswanya. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu macam-macam kompetensi pendidik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai urgensi kompetensi pendidik. Kualitas guru mempunyai posisi yang sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan di suatu institusi pendidikan ataupun di suatu negara. Artinya, tanpa guru yang berkualitas, usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara akan banyak mengalami hambatan. Guru yang berkualitas adalah guru yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, jabatan seharusnya hanya dipercayakan kepada orang yang memenuhi persyaratan yang ada. Salah satunya adalah memiliki kompetensi. Urgensi atau biasa disebut pentingnya dalam sebuah kompetensi dalam dunia adalah hal yang sangat penting untuk dibahas dan menjadi daya fokus para ahli pendidikan, terutama dalam menciptakan pembelajaran dan pengajaran yang efektif, efisien, dan produktif, sehingga nanti generasi-generasi yang dicetak bukan hanya yang dapat menguasai ilmu pengetahuan dari dalam, akan tetapi juga ilmu yang meluas, yaitu memiliki daya kreativitas dalam menerapkan ilmu mereka ke dalam ranah sosial maupun struktural, serta membawa dampak yang positif berkemajuan pada agama dan lingkungan kehidupan. Jadi sudah
Dipastikan ya teman-teman bahwa untuk menciptakan generasi-generasi yang bisa menguasai ilmu pengetahuan dan juga memiliki daya kreativitas, maka diperlukan pula tenaga pendidik yang memiliki kompetensi. Nah, kompetensi yang harus dimiliki itu tadi ada 4 ya, dari kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi profesional, maupun kompetensi kepribadian. Jadi semuanya itu harus dimiliki oleh calon seorang guru. Materi selanjutnya yaitu mengenai peran kompetensi pendidik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, kompetensi pedagogik dalam proses belajar mengajar. A. Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. B. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. C. Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar atau setting pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. D. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi atau asesmen, proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi, proses, dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar atau mastery level, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Peran kompetensi pendidik dalam proses belajar mengajar yang kedua yaitu peran kompetensi kepribadian. A. Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. B. Kepribadian yang dewasa, yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. C. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Dan yang D. Kepribadian yang berwibawa, yaitu meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Peran kompetensi pendidik dalam proses belajar mengajar yang ketiga yaitu kompetensi profesional. A. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu. B. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang dimampu. C. Mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif. D. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Dan yang terakhir, memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Yang terakhir yaitu kompetensi sosial. A. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. B. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. C. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Dan yang terakhir, mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan. Jadi, 4 kompetensi dalam proses belajar mengajar itu sangat penting ya teman-teman, harus dimiliki oleh seorang guru atau calon pendidik, karena nantinya bisa menciptakan generasi-generasi anak bangsa yang profesional dalam dunia pendidikan seperti itu ya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya.